Abdi hoyong ka Gua Sunyaragi. Stay tune terusnya. Halo semuanya, kita semua lagi berada di mobil menuju Gua Sunyaragi. Kita bakal ke Gua Sunyaragi untuk meneliti tentang sejarah-sejarah yang ada di sana. Pokoknya stay tune terus ya di channel ini. Saya sampai di Gua Sunyaragi. Aku lihat. Dia foto juga. Dari mana? Dari SMS Sumber. Enak orang guys, beli tiket ya, ngali. Arep masuk tadi itu. Yuk, dulu. Sunyaragi, kita langsung aja bakal bertanya-tanya. Tapi sebelum tanya-tanya mungkin kita bakal liatin dulu sini pemandangan pakai sekitar sini. Tadi di sini kita sudah bersama tour guide Gua Sunyaragi dengan Mas siapa namanya Mas? Rivaldi. Mas Rivaldi. Mas, ini kenapa sih bisa terbentuknya Gua Sunyaragi ini? Nah, jadi Gua Sunyaragi ini sebagai bentuk peninggalan dari keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Jainul Arifin. Nah, jadi Sunyaragi itu memiliki arti, sunya itu artinya sunyi, ragi itu raga, raga yang sunyi. Jadi Gua Sunyaragi itu sebagai tempat bermeditasi dulunya itu. Dan Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai 1788. Jadi Gua Sunyaragi itu terbentuknya dari tahun kapan, A? Nah, jadi Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 selesainya itu. Nah, jadi yang di depan itu yang namanya Gua Arga Jumut. Arga itu artinya besar, Jumut mencomat atau mengambil, dan bisa juga dengan diartikan hidangan besar artinya itu. Jadi fungsi Gua Arga Jumut itu sebagai tempat memberikan jamuan dulunya itu untuk sultan. Nah, dan di depan ini ada namanya Balai Kambang. Jadi Balai Kambang itu dulunya ngambang seperti perahu di atas air dan terbuat dari kayu jati. Dan fungsi dari Balai Kambang ini sebagai tempat menabuh gamelan dulunya itu. Yang namanya Gua Peteng. Peteng itu artinya gelap. Jadi fungsi dari Gua Peteng ini sebagai tempat bermeditasinya para prajurit yang ingin menambah ilmu kebalan tubuh atau ilmu kanuragan dulunya itu. Yang namanya Gua Langse. Langse itu diambil dari bahasa Cina kuno yang ada tirai yang terbuat dari air. Dan fungsi dari Gua Langse itu sebagai tempat berzikirnya para sultan dulunya itu. Gua Sunyaragi ini ada suatu mitos, yaitu batu tunggul perawan Sunti, yang bila mana dipegang atau disentuh oleh perawan itu kan dijauhkan jodohnya, mitosnya itu. Tapi kalau yang misalnya percaya, kalau enggak juga nggak apa-apa, itu hanya suatu mitos saja. Nah, dan mitos ini namanya mandebling atau balai beling.
Jadi fungsi dari Balai Beling ini sebagai tempat duduk-duduknya para sultan atau tempat beristirahatnya sultan ini itu. Jika sultan jangan di depan tadi atau memberikan pidato di depan tadi. Dan kalau yang di depan sana itu ada yang namanya Gua Lawa. Lawa itu artinya kelawar. Jadi di depan Gua Lawa itu dulunya ada pohon gambir yang dihuni banyak ribuan kelawar. Karena akarnya merusak situs, pohon gambirnya kita tebang, kelawarnya pada bubar. Makanya dinamakan Gua Lawa. Dan fungsinya itu seperti Gua Pawon itu. Pawon itu artinya dapur. Jadi fungsi Gua Pawon itu sebagai tempat menaruh makanan siap saji. Dulunya itu bukan tempat masak. Nah, jadi yang di sebelah sini ada namanya kamar kaputren. Jadi kamar kaputren untuk kamarnya putri, dan ke sebelah sana itu ada namanya kamar kaputren untuk yang putranya. Jadi fungsi dari kamar kaputren ini bukan tempat tidur, melainkan tempat belajar dulunya itu. Kalau untuk yang kaputren untuk ilmu sosial agama, kalau untuk yang putra itu ilmu peperangan atau ilmu kanuragan. Nah, jadi yang di depan sana itu ada yang namanya Gedung Pesanggerahan. Gedung Pesanggerahan itu dibangun pada tahun 1848 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Ibunda Ratu Adimah. Nah, jadi fungsi dari Gedung Pesanggerahan ini sebagai tempat beristirahatnya para sultan jika berkunjung ke Gua Sunyaragi ini atau tempat menginapnya. Mas, jadi ini luas daerah Gua Sunyaragi itu berapa, Mas? Nah, jadi luas dari Gua Sunyaragi itu untuk situs 1,3 hektar. Nah, dan kalau untuk keseluruhan itu 3 hektaran, sekitaran segitu, atau 4 hektaran. Nah, terus Mas, di sini kan sudah ada perubahan-perubahan nih. Nah, itu perubahan yang paling besar tuh apa aja, Mas? Nah, jadi perubahan yang paling besar itu ada yang di sebelah sana itu namanya Balai Kambang. Nah, kan jadi Balai Kambang dulu itu pakainya kayu, dulunya itu kayu jati. Kan sekarang udah dipugar, pakainya cerbeton sama dikasih batu bata. Nah, sama di depan sana itu ada yang namanya tribun juga. Nah, jadi itu dikasih kayak tulisan-tulisan nama Gua Sunyaragi gitu yang paling kelihatannya itu. Sama itu di situ ada tribun sama panggung juga, sekitar dibangun pada tahun 1890-an selesainya itu. Jadi yang paling kelihatan itu di bagian paling depan tadi. Baik, video kelilingan Gua Sunyaragi bersama Mas Faldi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe ya. See you.